Pulsa juga sepi. Emang sekarang masih ada orang jual pulsa di jalan? Oh masih banyak ya mas. Saking nggak pernah beli ini, beli pulsa di jalan. Salam dari teman saya mas dari Moga. Siap. Waalaikumsalam. Mas Rian, wisata sepi ini umum. Iya semua. Sabar aja. Kalian harus ingat, sejak pandemi COVID berakhir itu bukan berarti terus perekonomian pulih mas. Perekonomian mulai pulih berarti kan belum pulih, tapi seenggaknya kan keadaan kita sudah mulai bergerak mas dibandingin masa COVID. Makanya sabar aja. Mas kalau jadi dan menang nyalak mau ada program apa aja untuk dunia? Oh banyak banget yang bisa gue lakuin buat dunia transportasi. Mas Rian kenal dengan ownernya Siva Putra? Kenal mas, pripun? Januar Putra, Sasiki kur 5 kali jalan mas. Ya Allah sabar mas. Bis apa mas? Sampean punya bis? Atau kerja di bis? Mas ada beberapa usaha, alhamdulillah lancar, sebagian hasilnya juga saya sisihkan buat anak yatim. Tapi kenapa saya sering ketipu ya mas? Karena kamu orang baik mas. Tuh jawabannya itu. Kenapa kamu sering ketipu? Karena kamu orang baik. Karena cuma orang-orang baik yang gak pernah punya prasangka buruk sama orang, makanya dia gampang ditipu sama orang. Kamu kalah di dunia, tapi kamu menang di mata Allah mas. Jadi apa yang perlu disesalin? Semangat. Karena perekonomian belum pulih. Perekonomian beranjak pulih, tapi kan belum pulih. Usaha saya sejak COVID jatuh sampai sekarang terpuruk, belum bisa kembali mas. Bob Said mungkin bisa dilihat ini mas, lihat prospek usaha yang sampai sekarang jalan atau mulai jalan orang-orang. Kamu lihat usaha-usaha sektor-sektor bisnis apa yang sekarang sudah jalan, udah berjalan baik. Mungkin perlu banting setir mas. Mas kenal owner PU Tunggal Jaya? Didi, mas Didi, kenal baik. Baik mas, amin mas, amin. Kita mendatangkan ke Madura mas, siap. Tumben mas yang nonton cuma 100. Kenapa sih mas, penting banget yang nonton berapa orang? Kita kan niatnya ngobrol bareng kan mas. Mau berdua, bertiga, berempat, 100, 1000 sama aja. Ekonomi di bawah hancur mas, semua usaha lagi payah-payah. Betul. Dan kita berjuang sendiri mas. Kita berjuang sendiri, nggak ada yang ngebantuin kita, nggak ada yang support kita, ya kan? Kita berjuang sendiri buat ya segitulah, merjuangin usaha kita masing-masing. Tapi memang keadaan ekonomi saat ini nggak bagus mas. Satu, kita baru pasca masa pemulihan dari COVID. Kedua, tahun depan itu masa kampanye mas. Jadi uang nggak terlalu beredar mas saat ini. Mas 1626 bekas berapaan? Mas cita-cita saya pengen punya bis Pandungannya, siap. Saya suka lihat itu mas Rian yang tentang awal mula ada seorang ada kambing. Oh ini Mbak Salamun. Wah itu orang hebat mas. Mbak Salamun itu punya sejarah ngancurin PO orang mas. Dulu ada PO yang tadinya laku jadi nggak laku sama sekali. Mbak Salamun itu sejarahnya. Sama bikin promo, bikin PO laku mas, Mbak Salamun tuh. Bismillah bulan depan mulai growth mas, amin. Salam kenal mas, saya dari Cawang, siap mas. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Malam mas Boy, sehat-sehat yo, siap mas Bambang, terima kasih. Iya mas, usaha ibu jualan kasur renok aja sepi. Kira-kira gimana cara untuk mendongkrak perekonomian yang di bawah agar ekonomi mas? Benernya source-nya tuh begini loh mas. Ini kalian, ini gue anggap kalian orang-orang dewasa ya. Gue tak ngomong buka-bukaan sama kalian. Ini versi gue, sudut pandang gue. Mas, saat ini yang selama ini nggak begitu jalan mas. Karena apa? Karena ini hari orang dapat pendapatan itu susah.
Akhirnya lu tahu yang ramai sekarang apa? Yang ramai sekarang itu peleter, Mas. Peleter, pinjol, ini sekarang lagi nyari kerjaan susah. Yang punya kerjaan pendapatannya berkurang, ya kan? Yang punya kerjaan pendapatannya berkurang, kadang juga malah nggak keluar nunggak. Akhirnya apa pelariannya? Ke pinjol, ke peleter dan lain-lain. Nah, orang-orang yang pada punya pinjol, pada punya peleter, ini kan udah ada takaran bayar, Mas, bulanan, ya kan? Begitu mereka gajian, uangnya udah telanjur habis. Akhirnya apa? Mereka makan sekarang sehari-hari nih, makan di restoran, dia apa? Bayarnya pakai peleter. Akhirnya apa? Jatah gajian buat bulan depan udah nggak bisa muter kemana-mana, Mas, muternya ke peleter lagi. Itu yang bikin UMKM akhirnya jadi sepi, Mas. Karena apa? Daya beli masyarakatnya nggak ada. Karena apa? Uangnya habis buat makan sehari-hari. Tuh. Makanya UMKM sekarang sektor-sektor tertentu aja yang bisa masih berjalan dengan baik tuh. Makanya kalau kalian anggap usaha kalian nggak jalan atau kalian tutup, kalian cari deh, lihat sekeliling kalian. Kalian lihat sektor apa aja yang masih berjalan dengan baik. Kalian harus banting setir ke situ. Atau kalau enggak, kalian punya ide-ide kreatif. Masa lu kalah sama tukang aci goreng di pinggir jalan, Mas? Gitu aja patokannya. Ya. Jadi akhirnya orang nyagerin, biasa dapat gaji, mereka ke UMKM, ke warung-warung, ke thrifting, beli baju, beli kaos. Akhirnya enggak, Mas, sekarang nih bayar pinjol, bayar peleter, bayar ini. Tuh. Saran nama, Mas, untuk usaha angkringan saya, gua tipikal orang kuno ya, Mas, sama kayak Pak Haji. Jadi kalau punya usaha itu dinamain sama nama kita sendiri, Mas. Masuk Mas pendapat, ya sebegitulah. Makanya kalian harus benar-benar jeli, Mas, ngelihat ini hari sektor apa sih yang masih dikonsumtif sama orang, yang masih dikonsumsi sama orang. Tuh. Apa aja yang masih orang itu masih ada perputaran ekonomi di situ. Pengen soal ke Mas Rian tapi segen, kenapa, Mas? Aku lu biasa-biasa aja, Mas. Iya, Mas, makanya kredit atau sistem arisan jemput bola. Tapi hati-hati ya, Mas, itu riba, Mas. Hati-hati kalau pengen bikin akad kredit sama orang, jauhin unsur ribanya ya. Makanan, Mas, gak ada matinya, selamanya makan terus. Yang laku, Mas, yang laku, yang gak laku sama aja, Mas. Semua. Ini hari yang jalan, Mas, bisnis-bisnis yang jalan apapun itu mereka yang sudah punya brand, Mas, yang udah punya branding. Mereka yang udah perusahaannya udah dari bertahun-tahun lalu, puluhan-puluhan tahun, namanya udah ada. Mereka mungkin saat ini cuman mengalami penurunan omset. Mereka nggak kehilangan omset, tapi mengalami penurunan omset. Tapi buat orang-orang yang lagi ngerintis ini tahun-tahun pahit, Mas, jangan salah lu. Jangankan UMKM, Mas, ibu-ibu yang jualan di sekolah aja ngeluh. Betul. Pinjam di bank bukan riba, Mas. Mas, kalau buat gua, kalau lu pinjam buat usaha, gua nggak biar bahas itu riba, Mas, tapi bagi hasil. Ya, gue nggak punya modal, gue pinjam sama lu, akad gue, ini hasil usaha gue bagi ke lu. Jadi jangan dianggap riba, jangan dianggap bunga, Mas, karena buat gue itu bagi hasil. Lu modalin gue usaha, layak nggak, wajar nggak kalau gue ngasih lu hasil usaha gue. Itu aja konsepnya. Jangan lu utang dipakai buat kehidupan sehari-hari, Mas. Kalau lu utang dipakai makan, riba lah, Mas. Utang dipakai buat beli baju, ada bunganya, riba, Mas.
Saya aja dagang jamu biasa dapat 700.000, akhir-akhir ini cuma 200.000 mas. Betul mas, dalam 300 meter orang penjual saya ST ada 15. Nah, lo harus kreatif mas, harus kreatif. Kenapa sektor UMKM pada ngeluh, pada sepi? Karena sekarang orang mas, begitu mereka udah nerima gaji, duitnya langsung habis di pay letter, bayar pinjol. Tuh rata-rata orang sekarang bayar cicilan itu. Mereka hidup bulan ini ngutang lagi. Mas di UMKM. Berarti Tanah Abang itu bukan sepenuhnya salah TikTok, OJK harus ikutan. Mas, itu kan alasan negara aja mas. Aslinya kan negara cuma pengen makan pajak dari TikTok. Sejak kapan sih negara mikirin pedagang Tanah Abang mas? Gue tanya sama lu. Negara bikin aturan TikTok itu karena dia cuma pengen bikin pajak penjualan itu masuk ke negara. Karena negara nggak dapat apa-apa mas, bang. Dan sekarang rasional aja mas. Emang kalau pedagang Tanah Abang jualan, pedagang-pedagang TikTok itu kagak beli dari sono mas? Rasional lu mas. Ya nggak, lu belanjanya dari mana emang barang dagangan lu? Karena ambilnya dari Tanah Abang, dari Bandung, dari mana-mana, sama aja benernya. Tapi negara pinternya, kata-katanya dibungkus dengan kata-kata kasihan UMKM, kasihan pedagang Tanah Abang, gak laku. Padahal mah aslinya negara tuh cuma ngeributin duit pajak TikTok, gak masuk ke negara mas. Karena penjualan itu kan banyak mas, lu bayangin aja. Baim Wong jualan sehari bisa miliaran mas, keluar duitnya. Pajaknya kemana? Gak ke negara mas. Itu yang diributin. Bukan soal Tanah Abang. Tanah Abang mah cuma alasan aja. Tanggapannya mas Kaisang Ketum Ais, gue nggak ngurusin begituan mas. Tuh bener Dr. Richard bisa 8 miliar. Lah PPN emang kemana mas? Kemarin saya pasar Tanah Abang, iya, mereka juga manfaatin pasti. Entah barangnya dibeli sama orang-orang yang pada jualan di TikTok, atau mereka juga jualan online di TikTok. Mas saya mau usaha tapi saya takut gagal dan anak istri. Gimana lu bisa berlayar di lautan mas, kalau sebelum berlayar lu udah takut sama ombak? Lu pelajari matang-matang konsep bisnisnya. Dampak resiko terbaik sama resiko terburuknya lu pikirin. Kalau udah bener-bener mateng, lu yakin niat lu baik, insya Allah Allah ridho, jalan mas. Bukan karena pilpres ya mas. Mas, kalau kita mau bahas pilpres, perputaran ekonomi yang nggak muter pada saat pilpres itu yang ngerasain orang-orang konglomerat mas. Bukan di levelan kita. Levelan kita mah masalahnya kayak tadi yang gue ceritain. Mas kemarin saya bikin LP penipuan udah 2 bulan, kagak ada duitnya, mana jalan mas. Emangnya lu pikir polisi mau nyidangin orang ke apa namanya kagak bayar mas, buka meja kan bayar mas. Kalau nggak ada duitnya mana mau mereka. Orang kasus mas, polisi bawa kasus nih udah BAP A1 misal valid, lu mau ngelimpahin ke pengadilan, itu mereka polisi bayar mas ke pengadilan, biaya buka meja. Sekarang kalau kasusnya penipuan, polisi kagak ada duitnya, lah yang buat buka meja di pengadilan apaan mas? Paling ujung-ujungnya cuma BAP aja penyidik. Kapan ke garasi mas mau ngasih? Oh siap mas, nanti ya. Masih ada Tania tadi. Tan, mas nanti kursi meja dititipkan HR boleh gak ya mas? Mas Wiji Waluyo sampean mau tak kasih project. Nanti kalau rumah makan gue jadi itu kan aku butuh meja banyak mas, meja kursi juga. Mau kerja sama-sama aku.
Maksudnya aku pesannya sama sampean gitu. Tapi sih aku lagi nyari jati yang itu loh mas, yang bahan limbah mas, yang kayak punya aku yang biasa aku pakai duduk gitu loh. Rencana aku mau tak kasih meja-meja kayak gitu ntar. Mas Rian kalau butuh wejangannya sampean pengen berharap ketemu sini main lah mas, main-main ke Cawang. Tadi aku habis ada tamu juga di Cawang. Dari mana tadi? Ya ngobrol banyak, sharing-sharing. Banyak aku tuh mas. Mas cara jenengan kalau nge-branding bisa sukses terus gitu tipsnya apa mas? Telaten mas, telaten, istiqomah, konsisten, sabar. Lu jangan ngeliat gue sekarang mas, lu ngeliat gue 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, belasan tahun lalu, saat gue ngemper di terminal Pulau Gadung, gue tidur di terminal. Emang kalian ngalamin masa-masa gue kayak gitu mas? Gue siang-siang teriak-teriak nawarin tiket ke penumpang, ngerayu penumpang buat percaya beli tiket kita. Effort mas, nggak ada yang instan. Gue bisa di titik ini di hadapan kalian kayak gini nih, effort 20 tahun. Jadi jangan ngelihat gue enaknya aja, dan kalian jangan bisa berharap pengen instan kayak gue gitu. Nggak mungkin, nggak ada jalan kesuksesannya. Mas Rian ini pembahasannya keras tapi mudah dipahamin sama orang awam kayak saya. Karena saya nggak pernah sekolah mas, saya nggak paham literasi bahasa yang aneh-aneh, saya nggak paham bahasa-bahasa orang intelek, nggak ngerti saya mas. Saya ngomong berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya rasakan, dengan gaya bahasa saya yang apa kadarnya, apa adanya aja gitu. Makanya orang jadi gampang ngerti mas. Kamus bahasa saya kan terbatas mas, makanya gue sering dikomplain orang kalau ngomong. Makanya gue kalau lagi ngisi seminar mas, entah di kampus-kampus apalagi di kementerian gitu, kan gue sering ngisi seminar biasanya. Itu gue selalu ngomong di pembukaan gue minta maaf mas, mohon maaf. Jadi kalau ada salah-salah kata itu gue minta maaf di depan, karena kamus bahasa saya terbatas ya. Begitu. Pulau Gadung angkatan akhir jam 6 gimana? Jam 4 mas, udah berangkat. Jam 6 udah kesiangan mas. Saya belum bisa ngalahin rasa gengsi saya mas dan pemalu. Nah itulah mas, itu yang harus dikikis mas. Gak usah ngebebanin hidup dengan perasaan-perasaan kayak gitu mas. Mas garasi Cawang bisa MT yang berpal, nggak ada yang berpal. Emang jatah libur, jatah nggak jalan. Perpal itu kalau yang tadinya jalan jadi nggak jalan tiba-tiba, itu perpal namanya. Kalau emang nggak jalan ya nggak jalan, bukannya perpal. Kata Mas Wiji Jati Belanda, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Mau Jati Belanda kayak Jati mana kayak, kalau butuh bahannya limbahnya teman-teman di Blora banyak mas. Ntar sampean yang ngerjain, siapa gue? Mas sampean DM nomor HP-nya sampean deh mas, nomor WA-nya sampean mas. Posisi saya, waduh susah mas. Iya mas Wiji, sampean DM aku ya. Aku kayaknya dulu pernah punya nomornya sampean tapi nggak tahu mas, di HP yang lama mungkin, di HP ku yang hilang itu. Gua kemarin dibantuin temen gua dong, Risa kan nyeletuk ya. Gini nih Mas Rian mas, gampang banget dimanfaatin orang, bolak-balik ketipu sama orang, bolak-balik dimanfaatin orang. Temen gua nyeletuk mas, gua jadi ngeh, wah iya. Gua bilang, bener juga nih. Dia jawab ke Risa, Mbak, karena Mas Rian punya potensi, karena Mas Rian pinter, karena Mas Rian punya kelebihan. Siapa yang memanfaatin orang bodoh, dia bilang. Namanya orang dimanfaatin itu ya berarti karena orang yang dimanfaatin itu punya kelebihan ya. Kalau Mas Rian bodoh nggak mungkin dia dimanfaatin orang. Siapa yang memanfaatin orang bodoh? Wah gue langsung senyum dong. Wah iya bener juga ya gue bilang. Kayak terakhir tuh kasus sama
Tapi gue nggak pernah nyesel jadi orang baik, mas. Disakitin berkali-kali, digoblokin berkali-kali, dibohongin berkali-kali, dimanfaatin berkali-kali, nggak bikin gue nyesel jadi orang baik. Mas, Gus TikTok baiknya harus ada cadangan ya, keinget. Mas, lu ngomong sama Rian Mahendra. Udah pasti dipikirin lah, mas. Banyak cara. Emang lu pernah ngelihat HR dulu atau MTI rusak di jalan terus penumpangnya terlantar? Pernah? Gak pernah lah, selalu ada cara pokoknya. Mas Rian, gue gak lagi libur dulu, mas. Kemarin habis sakit gue hampir seminggu. Bro Dadi hadir, mas Boy. Siap, mas. Bro Den, wah ada anak buahnya Abraham. Dan saya pengen punya rasa percaya diri kayak Mas Rian, tapi amat sulit, mas. Orang-orang yang optimis, nih gue sering banget ngomong sama kalian. Orang-orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan, mas. Jadi kalau lu ketemu sama sebuah kesulitan dalam hidup lu harus lihat kesempatan nih, cari peluangnya, mas. Tuh. Tapi orang-orang pesimis jangan jadi orang-orang pesimis, mas. Karena orang-orang pesimis itu selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Ada kesempatan yang dia lihat sulitnya, mas. Ya kayak lu gitu. Lu lihat ada laut di depan lu pengen berlayar tapi lu mikir ombak. Padahal lu ketemu sama ombaknya aja belum. Gimana lu mau nyebrang? Jalanin aja, mas. Kalau Allah pasti ngedampingin lu. Selagi lu usaha di bidang yang diridoin sama Allah, lu gunakan cara yang diridoi sama Allah, lu baik, niat lu baik, tulus, jalanin aja. Ntar ketemu-ketemunya lu sama ombak, ketemu-ketemunya lu sama rintangan, ketemu-ketemunya lu sama masalah segala macam, mas, pasti ada jalan buat ngelewatin itu semua. Karena nggak bakal ada, mas, sejarah perusahaan atau sejarah orang sukses kalau dia nggak banyak luka di tubuhnya tuh nggak ada. Kecuali kalau lu lahir jadi anaknya Akbar Tanjung, mas, jadi anaknya Muldoko, jadi anaknya James Riyadi, beda cerita. Lu sama gue kan anaknya orang yang biasa-biasa aja, mas. Kita ini orang-orang perih, mas. Siapa yang mau berjuang buat hidup lu kalau bukan diri lu sendiri? Orang lain mau merjuangin hidup lu, soja kagak bakal. Jadi jangan halangi langkah lu tuh dengan perasaan-perasaan negatif diri lu kayak gitu. Gak bagus. Iya, emangnya rapater, mas. Mas, kalau naruh bus armada jadi MTI nerima boleh tidak, mas? Boleh, mas. Lu tuh kalau serius dari kemarin nih orang kebanyakan ngomong-ngomong doang, beberapa doang yang asli. Lu kalau emang serius, lu DM nomor WA lu, ntar lu hubungin gua. Kalau emang lu valid kita ketemu. Gua ada peluang bisnis sebenarnya kalau pengen joinan, gak cuman bis, tapi rumah makan juga. Yang di Kuningan itu sahamnya mau gua lepas 20%. Kok 20%? 30, maaf. Pengen gue lepas 30% sahamnya. Yang 20% kan saham yang punya wilayah, 50%-nya gue, yang 30%-nya pengen gue lepas. Jadi lu kalau pengen peluang bisnis sama gue itu ada dua, satu di MTI, kedua di rumah makan itu kedai. Mas, cara untuk tulus sama Allah gimana, mas? Jangan terlalu sombong, mas. Lu ngomong kayak gitu ya. Gimana cara kita tulus sama Allah? Gimana cara kita sholat? Mas, jangan sombong. Emang yang lu pikir yang butuh lu, Allah, mas? Yang butuh kan kita, mas. Lu mikirnya dibalik. Kenapa lu gak bisa tulus sama Allah? Kenapa lu gak bisa tulus bersujud sama Allah? Kenapa lu gak bisa tulus hati lu sama Allah? Kenapa lu gak bisa sholat, gak mau sholat dan lain sebagainya? Karena Allah gak nerima ketulusan lu, mas. Karena Allah gak nerima sujud lu. Makanya Allah cegah lu masuk ke masjidnya. Makanya Allah cegah lu bersujud sama Allah. Jadi jangan sombong, gue belum mau sholat lah, ntar aja kalau gue udah tua gue tobat. Gue gak bisa tulus nih sama Allah. Itu buat gue terlalu arogan, mas. Jadi dibalik konsepnya.
Itu karena Allah yang gak ridho kita sujud sama dia, makanya kita dibikin gak sholat. Paham? Baik, suwun mas dan infonya 703 peran. Siap mas, kalau serius DM, tinggalin nomor WA, ntar kita ngobrol. Ada orang pede cerita sama kita, mas gue masih belum ke masjid lah, segala macam bla bla bla. Mas jangan sombong, bukan karena lu yang gak mau, Allah yang gak ridho lu masuk ke rumahnya. Allah yang gak mau lu masuk ke rumahnya. Ngerasa terhina gak lu digituin? Begitu. Kalau gak sanggup full 20, 10-nya gak bisa mas, cuman boleh 3 orang doang di akte PT. 30 juga nilainya gak gede kok mas. Nilainya nggak gede. Malam mas. Menarik obrolannya. Jadi kadang gue suka ketemu sama anak tongkrongan gitu. Wah doain gue mas, biar gue mau sholat segala macam gimana. Sombong amat lu, mau doain lu mau sholat. Lu pikir Allah butuh sama lu? Lu kagak sholat karena Allah nggak terima sujud lu. Allah nggak pengen lu sujud sama dia, makanya lu kagak sholat. Jadi jangan kepedean lu. Amri nggak tahu lagi main mungkin. Aku lagi fokus sama ini mas, sama pengadaan buat MTI ini loh mas. Makanya nggak bikin vlog dulu, nggak bikin apa. Ditambah kemarin habis sakit hampir seminggu. Jadi fokus di situ dulu, fokus MTI dulu lah. Buat gue MTI everything. Buat gue MTI itu segalanya mas, bukan karena dari segi finansial dan dari segi ekonomi, bukan. Buat gue MTI segalanya karena itu rumah buat teman-teman gue mas, rumah buat puluhan orang yang hidup sama gue saat ini. Makanya gue bilang MTI itu segalanya. MTI harus sukses ngidupin mereka semuanya, jahterain mereka semua, itu aja. Minta doanya mas buat istri saya lagi hamil. Mudah-mudahan diberikan kesehatan mas, kandungannya diberikan kesehatan, kandungannya kuat, amin. Mama Syudin, assalamualaikum mas. Siap, waalaikumsalam. Doain mas biar dapat kerjaan, pengalaman sebelum, amin mas. Emang lu pikir gue peduli sama duitnya MTI yang buat gue pribadi? Enggak, gue gak peduli. Sampai detik ini gue gak pernah nanya sama Risa duit kita ada berapa. Gue gak pernah gue ngurusin duitnya MTI, enggak. Gue fokus nyari duit buat MTI. Asupan tahu itu langsung kena mental mas. Mas Rian, caranya gimana ya biar bisa bener-bener niat ke masjid untuk sholat Jumat? Mohon maaf, kan tadi gue udah bilang mas, jangan kepedean lu yang gak bisa. Allah yang gak mau nerima sujud lu, makanya lu gak mau ke masjid. Kalau Allah udah nerima sujud lu pasti hati lu diketuk biar lu masuk ke masjid. Jadi tentukan sendiri mas sama lu ke masjid apa enggak. Kalau lu ke masjid berarti Allah pengen, Allah mau nerima sujud lu, nerima lu sebagai umat. Tapi kalau lu masih gak mau ke masjid, itu karena Allah gak sudi mas lu sujud sama dia, makanya lu dibikin gak mau. Jadi tentuin aja pilihan lu sendiri. Lu termasuk orang yang diharapkan sama Allah berhamba kepadanya, atau orang yang ditolak persembahannya. Sudah melaksanakan kewajibannya mas, tapi selalu suudon terus. Suudon itu kan perasaan negatif sih mas. Jangan kotorin hati sama perasaan-perasaan kayak gitulah. Belajar berhusnudon, belajar berprasangka baik sama semua keputusan Allah, sama semua yang terjadi sama hidup lu. Saya berbalik langsung itu sama mas. Mas Rian gak pengen ketemu Pak Haji. Ada anak gak pengen ketemu sama bapak? Ada. Kalau kita menikahi janda, nanti di surga dia ikut suami, dia milih ntar mas.
di antara milih. Mas MT masuk neraka kapan ya? Wah, doain Mas, suatu saat nanti. Yoka 1928, tua amat lu. Tahun 28 lahir. Mas buka bakalan singgahan Bojonegoro Mas. Enggak, ngapain? Jauh-jauh amat Mas. Mas, lu ingat-ingat ya, semakin ke timur berarti modal lu harus semakin kuat. Tuh. Lu buka bis akap, semakin jauh rutenya, modal lu harus semakin kuat. Usaha itu nggak usah terlalu dipaksakan Mas, sekuat lu aja. Kecil-kecil ditelatenin, jarak-jarak pendek ditelatenin, ngumpulin duit, ntar pondasinya udah kuat, fundamental bisnisnya udah semakin kuat, lu kemana aja bisa. Balik lagi Mas ke HR, ntar juga balik Mas. Emangnya kalau Pak Haji udah istirahat yang mau nerusin siapa sih Mas? Kan anak-anaknya Mas, emang gue bukan anaknya. Jangan lupa Mas, gue ini Rian Mahendra bin Haji Haryanto, anak pertamanya Pak Haji Haryanto. Gue punya adik dua, namanya Mas Agus Hartopo dan Dik Dewi Tri Cahyani. Jadi jangan pernah bertanya Mas kapan balik ke HR dan lain sebagainya. Gue pasti balik ke HR. Ntar kalau Pak Haji istirahat emang siapa yang nerusin? Anak tirinya kan gak mungkin. Makanya jangan tanya-tanya masalah pribadi lah. Sekarang gue lagi menikmati perjuangan kecil gue bersama MTI. Kok perjuangan kecil? Salah. Perjuangan gue dengan perusahaan kecil kita yang bernama MTI, Mahendra Transport Indonesia. Gue lagi menikmati banget proses-proses perjuangan kali ini. Driver Ranto aja rata-rata SHR Mas 95%. Teman-teman seperjuangan dulu benernya banyak Mas, cuman janganlah, biar pada ngejagain HR juga. Gue bukan pergi ninggalin HR, enggak. Gue cuman lagi berlibur sambil ngebangun perusahaan kecil gue sendiri gitu. Kasusnya pun akhir bener MT gimana? Mas emang lu pikir gue posting begituan pengen gue cariin orangnya atau ngasih tau? Enggak Mas, gue iseng-iseng aja. Kali-kali orangnya baca kan, biar kepikiran kalau gue ikhlas. Emang lagi proses itu berat banget ya Mas, saya lagi ngalamin Mas. Makanya Mas, gue selalu bilang Mas, orang-orang sukses itu tubuhnya pasti penuh luka Mas. Nggak ada orang sukses yang tubuhnya nggak ada lukanya, tuh nggak ada. Luka-luka itu yang nguatin dia, makanya dia bisa sukses Mas. Umur 40-an fase dimana kita ditekan sampai bawah dan seberapa besar bisa menahannya. Cincinnya berapa Mas? Cincin ini nggak gue jual Mas. Lu mau tuker sama bis 1 juga gue mikir-mikir Mas. Assalamualaikum Mas Rian, siap. Waalaikumsalam. Gua tuh orang yang menghargai pemberian orang, selalu. Orang yang menghargai kenangan, orang yang menghargai sejarah Mas. Buat gua hal-hal itu gak bisa dibeli sama uang, makanya gak bisa gua jual kadang.
King Safir mas. King Safir murah mas cincin ini, cuma nilai kenangannya aja yang nggak ini, yang nggak terbeli mas, yang nggak ternilai. Mahindra Trans nggak mungkin lah buka Wonosari. Mbak Salamun sudah meninggal mas. Mbak Salamun meninggal itu tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 atau 2014 mas. Kok kamu tahu Mbak Salamun mas? Selawi hadir mas, siap mas. MT Wuleri belum ada mas, naiknya dari Banyu Putih ya ntar ya. Katanya mau buka jalur Purbalingga, lebih tepatnya Wonosobo, itu kan impian. Nggak tidur mas Rian? Tidur lah, emangnya ikan nggak tidur? Tidur lah mas, cuman ini bukan waktu untuk tidur aja. Aku tuh tidur banyaknya siang mas, siang sejam, 2 jam, 3 jam tidur. Jalur dongkal estimasi kalau nggak akhir tahun ini ya tahun depan sebelum lebaran. Saya juga gak habis pikir fase ini saya ngelamar kerjaan di 2 perusahaan dan 2 proses. Oh, alhamdulillah. Makasih mas sudah boleh curhat. Gak apa-apa mas, sama-sama. Kota Bumi pas hari Minggu rame mas, preman versus pedagang pasar. Kenapa? Nitip Waluyo Jim. Oh sih. Udah banyak yang masuk sana, siap. Jika suatu saat nanti mas aku boleh, mas itu bukan lahanku, lahan sewaannya Sembodo itu. Mas Rian gimana bisa mudah dapat investor? Background mas, sejarah, kredibilitas, intangible asset. Intangible asset, sejarah, histori, kredibilitas penting mas. Kalau lu baru nongol-nongol nyari investor, apa dasarnya orang percaya sama lu? Historinya Rian Mahendra ini mas, 20 tahun di HR, ikut Pak Haji ngembangin 5 unit jadi 400 unit selama 20 tahun. Ngebikin jaringan keagenan market dari ujung Merak sampai ujung Madura mas, selama 20 tahun. Ngembangin, ngebuka, ngejaga selama 20 tahun itu nggak gampang mas. Yang susah itu mertahanin. Itu histori mas, kredibilitas. Dan nggak ada orang transportasi yang nyangkal hal itu, kecuali orang-orang awam. Jadi ketika gue nyari investor, ada yang gue tawarkan di situ, pengalaman sama intangible asset. Dan itu nggak bisa dinilai sama uang mas. Karena nggak ternilai nilainya. Gue ngebuka jaringan keagenan 60-an titik keagenan mas, cuman butuh waktu 2 hari. Susah mempertahankan sesuatu yang diperjuangkan ya mas, banget. Ngebuka itu gampang mas, nge-branding itu gampang, ngejaganya yang susah. Makanya gue jarang pulang dari dulu. Pak Haji kan nggak paham mas, era-era beliau sama era-era kita kan beda. Era-era beliau ketika cuma main di 1 jalur aja, kita bisa ngontrol semuanya dari rumah mas.
kita bisa ngejaga tiap hari cuma ke Terminal Kudus, muterin agen-agen sekitar. Tapi ketika kita sudah bawa bendera kita keluar wilayah, kan harus ada yang ngejaga mas di sana. Harus ada maintenance dari segi pelayanan, maintenance dari segi SDM. Itu kan hal yang penting buat dilakukan. Di HR siapa yang melakukan hal itu selain gua? Nggak ada mas, karena orang semuanya fokus di keuangan. Bapak fokus di keuangan, adik-adik gua fokusnya di keuangan semua. Gua satu-satunya benang operasionalnya Pak Haji Arianto pada saat itu. Makanya gua jadi jarang pulang. Itu yang dijadikan kesempatan sama orang-orang. Makanya gue bilang orang yang setia itu kalah sama orang yang selalu ada mas. Beda sama zamannya Pak Haji waktu masih tahun 90-an. Cukup dia nongkrong di Pulau Gadung tiap hari pagi sampai siang pulang, semuanya udah berjalan dengan baik. Sekarang zamannya nggak kayak gitu mas. Karyawan udah makin banyak sampai ribuan ya kan. Titik jaringan juga wilayah udah semakin banyak. Kan nggak bisa kita remote semuanya dari Kudus aja. Sekarang buktinya lu lihat ketika gua nggak ada, kayak apa HR sekarang, kayak apa nasibnya Purwodadi, kayak apa nasibnya Wonogiri, kayak apa nasibnya Madura, kayak apa nasibnya Malang. Gue nggak bisa mas ngomongin sama Pak Haji alasan kenapa gue jarang pulang, alasan kenapa gue selalu di luar. Karena gue bukan tipikal orang yang suka ngomongin kerjaan gue mas. Gue suka orang ngeliat hasil kerjaan gue, bukan suka ngomongin bagaimana cara gue kerja. Kalau kayak gini kan Pak Haji udah nggak perlu dijelasin, Pak Haji bisa ngeliat sendiri. Jadi beliau bisa berpikir sendirilah. Oh ini ternyata dampaknya. Pak Haji itu mas, nggak usah ngomongin agen-agen gue yang di luar lah, yang di Solo, di Wonogiri, di Madura, nggak usah ngomongin itu. Agen-agen gue yang di Jepara Haji, yang di Tayu, yang di Rembang, Bangilan, tempatnya, titiknya di mana aja Pak Haji nggak tahu mas. Tuh. Agen-agen gue di mana aja itu Pak Haji nggak tahu mas. Jadi gue buka jaringan keagenan dari ujung Merak sampai ujung Madura, itu Pak Haji nggak tahu mas, di mana aja titiknya. Beliau kan beliin bis, gue jalanin, laku, selesai mas. Kudus itu dulu zaman gue masih ada, reguler itu jalan masih 28 sampai 32 mas. Jadi rata-rata per hari itu jalan hampir 60 unit per hari sekarang. Gue baca laporannya anak-anak itu 1 bulan terakhir ini jalan rata-rata 20-an mas per hari. Wonogiri dulu zaman gue berapa? 12 bis. Sekarang jalan berapa? 6, 7. Purwodadi dulu berapa? Sekarang berapa? Madura dulu berapa? Sekarang berapa? Solo dulu berapa? Sekarang berapa? Kan gue jadi gak perlu ngebela diri gue mas. Gue gak perlu ngebantah omongan orang-orang di luar. Gue cukup nunjukin aja. Kan dengan begini orang jadi bisa menilai sendiri. Mas, udah mau mati lagi. Udahan ya, tutup dulu. Kalian selamat istirahat. Terima kasih banyak udah nemenin liveku. Sehat selalu, terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.